Sebenarnya kita nggak punya jam kantor di kantor sekarang Oke. pun. Jadi Hmm. anybody can come, anybody can bekerja di kantor. Tapi kita buat kantor itu menarik sehingga orang atau tim kita tuh ke kantor tuh ya karena kepingin ke kantor gitu, Coach. Wow. Bukan karena bukan karena harus. Beda kan, Coach? Iya, iya, wow. Jadi Asik banget itu. Apa yang Bapak Gitu. bikin konkretnya? Oke, nah banyak juga pemilik bisnis, Pak, yang berpikirnya begini. Kalau berpikiran sempit kan begini ya. Itu nanti Pak Tommy bikin sistem ngajarin orang begitu segala macam. Nanti berarti karyawannya bisa kerja sama kompetitor lain atau dia jadi kompetitor tuh. Nah, kan Ya, ada tuh banyak betul. pertanyaan kayak gitu kan, Pak. Pertama sih ini sih, Coach. Pertama kita harus nyadarin lah, artinya itu kan seperti itu hak masing-masing dan at Ya, any given time iya, anybody can go anywhere kan gitu iya, aja. Nah, iya, walaupun kita udah kasih apapun, tetap aja kalau memang niatnya kemana ya akan keluar juga gitu, Coach ya. iya, iya. Jadi ya mungkin kalau dari sisi saya artinya kita bikin sesuatu yang unik lah di tim kita. Jadi artinya mungkin kalau sekarang ini kan masih mengenai WFH lah, Ya. ya kan. Padahal saya bilang saya dari dulu self employed itu udah WFH, nggak punya kantor, Coach. Kita udah 10 tahun yang lalu gitu. Kita udah lama soal Iya, itu iya. kerja laptop sebagai kantor tuh udah inilah udah lama lah gitu Iya, kan. iya, iya. Akhirnya saya bilang konsep kantor kita adalah seperti itu. Oke. Dan saya menekan kita sebenarnya nggak punya jam kantor di kantor sekarang pun. Jadi anybody can come, anybody can bekerja di kantor. Tapi kita buat kantor itu menarik sehingga orang atau tim kita tuh ke kantor tuh ya karena kepingin ke kantor gitu, Coach. Wow. Bukan karena harus. Beda kan, Coach? Iya, iya, wow. Jadi asik banget itu. Apa yang Bapak bikin konkretnya? Suasana. Jadi culture-nya kita bikin seperti itu. Jadi kebetulan kantor kita bikin dia semenarik mungkin lah, senyaman mungkin gitu ya. Jadi terus kemudian karena kita kumpulkan visinya sama, culture kita sama, mungkin dari situ kan ngeblendnya lebih enak ya. Walaupun kita datang dari perusahaan yang berbeda. Iya, iya, iya. Jadi dan mungkin saya lihat flexibility itu jadi mungkin jadi salah satu kelebihan. Jadi jadi banyak beberapa tim yang banyak juga misalnya hari Jumat dia nggak pernah masuk kantor karena kan mungkin sholat Jumat segala macam gitu kan lebih tenang di rumah gitu ya. WFH aja gitu. Kira WFH aja. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman yang 01 itu adalah responsibility is number one. Jadi yang penting target kapan. Kasarnya gini, target kapan, mau dikerjain kapan pun terserah. Mau jam 2 pagi kerja, mau jam 3 pagi kerja. Tapi at least target itu harus tercapai dan terukur. Itu yang itu. Mungkin di situ ya, Coach, saya nggak tahu. Kadang-kadang memang nggak semua orang bisa begitu. Jadi pada waktu awal tuh sering terjadi karena mungkin ini biasanya dia kantor jam 9 sampai 5 nih. Kita kasih lepas begini, Coach. Akhirnya jadi kayak kehilangan arah gitu loh. Euforia jadinya. Betul. Akhirnya performance menurun, tapi dari situ kita coaching lagi kan, bahwa itu adalah responsibility. Ya, terserah mau kerjainnya kapan, tapi yang penting target tercapai gitu ya. Akhirnya ada beberapa bukan benefit ya, mungkin kenyamanan lah, Coach. Jadi mungkin ada yang punya anak-anak masih kecil ya. Paling nggak dia bisa nganterin anak dia sekolah dulu kan. Jadi bisa nganterin anak sekolah baru ke kantor gitu ya. Dan itu salah satu yang waktu awalnya saya bilang ke teman-teman yang tim yang awal ya, tim yang core-nya. Saya sharing pengalaman saya karena terusan selama 13 tahun itu saya belum pernah alhamdulillah bisa. Jadi setiap kali anak masuk sekolah pertama kali, itu saya selalu ada di situ. Luar biasa. Jadi itu yang saya tawarkan ke ini ya mungkin dream lah yang saya tawarkan. Mau nggak nih kan anaknya kan baru masuk SD, mau nggak tiap kali ada acara atau ada masuk sekolah, ya bapaknya di situlah gitu. Jangan kayak cerita Johnny the Pet Yam. Nah, benar, Coach. Jadi mungkin salah satu itu yang mudah-mudahan itu yang jadi it's not about salary, tapi itu something yang bisa yang mungkin nggak banyak yang nawarin lah, Coach. Iya, that's very interesting ya. Dan pertanyaan orang normal berikutnya kan adalah begini, Pak Tommy. Oke, timnya dikasih flexible hours, and then atur sendiri. Yang penting KPIM hasilnya bagus, ya kan? Sampai titik itu kita kan berasa keren ya, it's good gitu ya. Tapi ada pemilik bisnis yang berpikir
itu nanti fleksibel gimana? Iya kalau dia bertanggung jawab, kalau dia nggak bertanggung jawab ya kan? Atau nanti kalian meeting gimana kalau waktunya nggak ketemu? Nah itu Pak Tommy ngaturnya gimana tuh selama ini? Pertama sih kita sekarang lagi ini untuk ngukur tadi KPI, ngukur apa kita sebutnya kalau di kita utilisasi apa namanya utilisasi man hour gitu ya. Jadi kita baru apa kita sedang proses untuk install sistem. Jadi dari situ tiap orang mereport dia kerja apa hari itu. Dan itu masuk ke database yang apa main database. Jadi dari situ kita sebagai manajemen lah istilahnya kita bisa lihat apa load-nya dia seberapa, terus kemudian efektifnya seberapa. Itu kan untuk melihat dari jam kerja ya. Terus kemudian hasilnya seperti apa. Jadi kita masing-masing kita bentuk memang karena tipikal apa pekerjaan kita project. Jadi selalu ada project manager, selalu ada tim. Nah, dari situ yang kita bangun untuk itu untuk tadi untuk apa? Untuk mengatasi hal itu ya. Terus kemudian apa namanya ya dari situ kita bisa ukur akhirnya jadi ininya mereka. Secara waktu Pak, kalau mereka saling fleksibel kan kebanyakan pertanyaan basicnya bagaimana mereka bisa meeting begitu kalau waktunya enggak? Kita memang tidak apa di tempat kami memang tidak meeting tradisional meeting seperti di beberapa company jadi meeting besar jam sekian gitu ya. Itu memang kita tidak implementasikan tapi meeting itu adalah lebih banyak on the spot. Karena saya berpandangan artinya on the spot itu lebih cepat selesainya urusannya. Karena kan sebenarnya yang kita perlukan di meeting kan problemnya apa, solusinya apa kan sebenarnya kan itu aja. Iya, betul. Mungkin agak di luar apa ya, di luar kebiasaan coach. Jadi on the spot artinya ya udah kalau meeting aja. Meeting ketemu aja. Kadang gimana gitu kan. Kadang kita misalnya saya pun dengan tim juga gitu. Jadi kita punya jadwal weekly meeting gitu ya. Tapi memang itu pun cukup fleksibel karena kadang-kadang terjadi gini, kita mau bikin weekly meeting tapi kebetulan ada project yang mengharuskan mereka on site. Itu kan nggak bisa, akhirnya kita mungkin by Zoom atau kita ngomong mungkin beberapa orang saja yang tergantung apa isunya pada waktu itu seperti apa. Jadi kita coba fleksibel dan memang sekarang ini yang quarter 4 ini adalah yang jadi fokus adalah kita ini untuk measure. Jadi measurement itu tadi coach banyak yang hal-hal yang saya lihat belum kita bisa ukur. Itu yang lagi sedang kita kerjakan. Jadi misalnya saya excited sekali dengerin Bapak ini, bagus sekali. Berarti yang tanda kutip yang beda adalah ya culture and habit dari perusahaan kita gitu ya Pak. Betul coach ya. Itu yang menarik talent bagus mau bekerja berkarya sama-sama kita ya Pak Tommy ya. Betul. Jadi keren. Jadi kita undang mereka untuk masuk. Jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa dapat talent yang memang cocok dengan kita coach. Jadi akhirnya saya ngerasa karena kita seperti ini ya akhirnya jadi kayak kadang-kadang jadi tersaring sendiri. Jadi ada yang nggak cocok yang nggak fit in gitu ya. Akhirnya dia resign atau dia keluar. Iya. Wow. So, mimpi besarnya Pak Tommy apa 10 tahun ke depan buat TBM ini? Pertama ini yang jelas kita makin besar. Jadi makin banyak anak-anak lagi dari sini, anak perusahaan yang masih berhubungan dengan aviation tapi lebih besar dan bisa lebih mendunia itu coach yang satu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah saya mau bikin tempat buat tim-tim talent atau tim kita untuk sebagai rumah coach ya, tempat berkarya beribadah. Itu yang kepinginnya di situ sekali gitu. Jadi kerja itu bukan hanya kerja tapi ya desire-nya beda, rumah kedua gitu ya. Jadi nyaman di rumah, nyaman di pekerjaan dan yang tempat kerja itu sebagai keluarga. Mungkin sound agak terlalu manis kali coach ya. Tapi saya percaya harusnya seperti bisa gitu ya. Mungkin memang itu intention Bapak mau melakukan. Dan itu mungkin sesuai dengan mungkin industri kita ya, mungkin ini nggak bisa di industri lain, mungkin tidak bisa coach karena kan itu kan ada hubungan dengan tingkat pendidikan, dengan kualitas person gitu ya. Betul. Maturity lagi akhirnya. Maturity lagi, benar-benar coach. Keren siap. Tadi Bapak bilang bahwa mau ke regional, Bapak mau ke internasional, itu mimpi Bapak Pak Tommy. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin jadi kita jadi salah satu yang
saya lihat seperti misalnya contohnya di India ada beberapa perusahaan seperti ini, masa Indonesia nggak ada sih? Iya. Simpelnya kayak gitu aja, Coach. Kalau Bapak bilang basically ada banyak orang-orang dari luar datang ke sini sebelum pandemi untuk benerin pesawat, betul. Kenapa nggak orang kita dong yang ke negara lain untuk benerin pesawat dia gitu kan? Iya, dan jumlah pesawat yang disewa di Indonesia tuh kalau di Asia itu nomor 3 di bawah Cina dan India, Coach. Oke, cukup besar berarti. Cukup besar gitu loh. Wow, dan pasar lokalnya aja besar ya gitu ya. Nah, jadi potensi di lokalnya aja besar gitu ya. Belum kita belum bicara mengenai airlines yang lain yang ada di sini atau yang di region. Itu yang belum apa. Dan karena ini bisnis mainly trust ya. Jadi memang itu yang apa challenge terbesar sebenarnya itu, Coach. How to gain trust, how to gain apa ya. Bagaimana mengkloning Bapak punya skill dan attitude seperti dulu di mana dihargai sama customer sama klien kan. Betul. Tapi juga ke tim-tim kita itu kan. Betul Coach. Dan alhamdulillah itu sudah mulai terkloning, Coach. Luar biasa.